Tapi yang pasti bahwa kehadiran Mbak Nana dengan wawancara terbatasnya adalah undangan untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan sehingga citra buruk yang selama ini menimpa perlahan kepada Bapak Presiden Jokowi itu dapat hilang dan selesai. Ya katanya kan berbagai macam kemiringan-kemiringan itu perlu diluruskan. Tapi tetap saja kita kan bertanya-tanya apakah Gerindra yang hanya dimiliki oleh segelintir elit atau PAN yang selalu dimiliki oleh segelintir elit atau partai yang mana? Hai korban ghosting, ternyata yang berpura-pura dalam kehidupan kita bukan hanya pasangan yang akhirnya selalu terlihat baik-baik saja atau semuanya secara natural berjalan. Tapi ternyata di satu sisi kita menyimpan berbagai macam rahasia karena pada akhirnya berbagai macam pasangan ini tidak saling bercerita. Ya, ada berbagai macam konsekuensi kenapa akhirnya masing-masing orang yang kemudian ada dalam hubungan saling menyimpan untuk menjaga perasaan satu sama lain. Dan hal ini juga terjadi tidak hanya tentang pasangan antara kita, kekasih atau kalian, tapi antara Mata Najwa, Mbak Najwa Shihab, dan Bapak Presiden Jokowi. Karena mau gak mau akhirnya kita bisa melihat bagaimana kemudian pertemuan wawancara yang dilakukan antara Pak Jokowi dan Mbak Nana ini serasa semacam agenda agar kemudian ada semacam klarifikasi. Karena gak enak gitu kalau ngundang wartawan terus, sekarang perlu wawancara eksklusif. Apalagi selama ini Bapak Presiden itu belum diwawancari sama sekali atau belum masuk dalam berbagai macam wartawan-wartawan yang akhirnya dia tampak secara nyata. Ya, pemberitaan-pemberitaan biasa, statement-statement biasa. Hari ini nih perlu lebih jelas lagi gitu. Karena isunya semakin lama semakin besar. Mulai dari IKN lah, Gibran lah, sampai ke hal-hal lain yang akhirnya bertolak belakang dari berbagai macam kisah-kisah masa lalu Bapak Presiden Jokowi. Akhirnya Mbak Nana datang, tapi kalau kita melihat bagaimana kemudian penyampaian yang disampaikan oleh Mbak Nana atau Mbak Najwa ini terkait dengan kehadirannya di rumah beliau, di rumah Bapak Presiden Jokowi, ini kan dijelaskan secara mendalam dan berulang kali. Semacam ada penekanan gitu kan, bahwa sebenarnya Mbak Nana ini diundang. Jadi posisinya adalah Mbak Nana ini bukan karena beliau punya keinginan untuk mewawancarai lebih dalam, tapi beliau menerima undangan untuk mewawancarai Pak Jokowi. Jadi diundang gitu ke rumahnya agar wawancara itu bisa terjadi. Makanya akhirnya pertanyaan-pertanyaannya terbatas. Meskipun ngobrolnya 2 jam, yang dipublis ya tidak sampai setengah jam gitu kan. Ini kan melihat untuk kemudian Bapak Jokowi ingin memberikan klarifikasi dan penjelasan-penjelasan agar kemudian tidak terjadi simpang siur. Mulai dari IKN, cawe-cawe, hubungan Pak Jokowi dengan Prabowo, dan terkait dengan berbagai macam efisiensi anggaran yang terjadi. Tapi yang pasti dari hal ini adalah Mbak Najwa Shihab ini diundang oleh Presiden Jokowi untuk kepentingan klarifikasi yang ingin dilakukan oleh Jokowi. Sehingga pertanyaan-pertanyaan ini tidak terlalu banyak gitu. Bahkan harus di-cut dan harus diberhentikan. Karena sudah di briefing, sudah dililik-lilik terus katanya gitu ya. Nah, ini kan disampaikan secara terbuka oleh Mbak Nana agar kemudian integritas dan apa yang kemudian sudah dibangun selama ini oleh Mbak Najwa Shihab itu tidak hancur sia-sia hanya karena wawancara beberapa menit itu. Sehingga disampaikan gitu. Dan dari pembahasan yang kemudian terjadi dari Bapak Jokowi dan Mbak Nana dalam wawancara eksklusif di Narasi, itu sebenarnya ingin menyampaikan apa yang kemudian selama ini menjadi persoalan atau apa yang kemudian selama ini menjadi citra buruk. Itu tidak terjadi dan dapat disanggah gitu. Sehingga ini perlu diluruskan lah. Karena selama ini media-media berita-berita itu tidak cukup meluruskan. Siapa tahu gitu kan dari wawancara eksklusif ini bisa meluruskan. Tapi kalau dilihat dari berbagai macam penyampaian-penyampaian disampaikan oleh Bapak Jokowi memang lebih kepada hal-hal untuk perbaikan citra yang selama ini berjalan dan berlangsung. Satu posisi beliau mengatakan bahwa mendukung penuh apa yang kemudian menjadi perintah atau apa yang kemudian menjadi kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo, tapi di satu sisi beliau ini juga sedikit mengingatkan bahwa dari efisiensi anggaran misalnya ini nih bahaya gitu kalau sampai akhirnya terjadi dan berbagai macam sektor kemitraan selama ini dengan pemerintahan itu malah memberikan berbagai macam hal buruk, dampak buruk.
mulai dari proyek pemerintah yang akhirnya tidak berjalan dan berdampak kepada kemitraan yang akhirnya tidak mendapatkan kucuran dana anggaran pemerintah, anggaran negara, sehingga di sana akan ada berbagai macam persoalan baru lagi. Sehingga ini harus dihitung secara matang. Sebenarnya sudah tampak apa yang kemudian menjadi perbedaan antara kebijakan Prabowo dan kebijakan Jokowi, tapi keduanya sama-sama saling menjaga agar kelihatan tampak baik-baik saja. Ya sama kelihatan kayak kita dengan kekasih kita, pasangan kita yang berbeda tujuannya. Satu tujuannya ingin senang-senang, satu tujuan ingin serius, atau ada berbagai macam ketidakcocokan, tapi semuanya saling terlihat bahagia. Memaksakan hubungan yang sudah terlanjur berjalan. Ini kan repot jadinya gitu lah. Sama kayak Pak Jokowi dan Pak Prabowo yang akhirnya memaksakan semua itu seolah berjalan baik-baik saja. Tapi dalam satu sisi pemikiran semuanya berbeda terkait dengan revisi anggaran. Yang kedua, apa yang kemudian ingin disampaikan oleh Pak Jokowi terkait dengan partai perseorangan atau super TBK, ini kan sebenarnya beliau bertanya dan ingin menyampaikan satu hal yang akan dibuat gerakannya misalnya. Meskipun itu hanya muncul masih dalam pikiran. Kan ditanyakan bagaimana terkait dengan persoalan yang selama ini ternyata kontradiksi antara sikap dan omongan yang kemudian dilakukan oleh Pak Jokowi. Mulai dari IKN yang akan terus dikawal, sampai sekarang tiba-tiba terserah Prabowo dan anggarannya sudah gak ada. Atau terkait dengan berbagai macam hal terkait dengan Gibran, atau sampai hal-hal lain yang akhirnya dia ingin rehat atau selesai dalam dunia politik, tapi selama ini malah cawe-cawe dalam berbagai macam proses pilkada, pilpres. Sehingga dari hal itu ada berbagai macam hal yang misal ketika disampaikan, ya apa yang kemudian terkait dengan adili Jokowi itu hanya sebatas ya kekalahan pilpres atau berbagai macam kekacauan ketika kontestasi yang sampai sekarang belum move on. Ini kok arahnya jadi politis banget gitu kan. Apa mungkin berbagai macam demonstrasi ini memang muatannya politis, tapi makna di dalamnya apakah terjadi bentuk-bentuk lain? Nah, itu kan pertanyaannya yang kemudian akhirnya memunculkan narasi-narasi tentang adil Jokowi. Tapi ketika statement, pernyataan dari beliau mengatakan bahwa ini ada semacam hal yang belum move on dari kejadian pilpres atau pilkada, ini kan sederhananya ingin cuci tangan dari berbagai macam kasus dan menyalahkan kepentingan-kepentingan politik orang lain. Kejadian ini akhirnya memperlihatkan kita bagaimana kemudian Pak Jokowi ingin membangun berbagai macam partai politik atau organisasi, tapi yang pasti itu tentang partai yang super TBK dan dimiliki oleh semua orang. Bagus nih gitu kan. Dan seharusnya partai politik memang demikian. Pertanyaannya siapa dan yang mana partai politik yang nggak kayak gitu? Kita kan bertanya-tanya apakah Gerindra yang hanya dimiliki oleh segelintir elit, atau PAN yang selalu dimiliki oleh segelintir elit, atau partai yang mana? PKS kah? Atau siapa gitu? Kalau PDI kayaknya gimana ya? Karena selama ini proses PDI selalu berjalan. Dan orang-orang yang jadi tokoh-tokoh dalam PDIP itu adalah orang-orang yang selama ini tidak juga terlalu dekat. Pak Jokowi ada, Pak Ganjar ada, Pak Bambang Pacul ada gitu kan. Yang Pak Jokowi maksud yang mana? Apakah maksudnya adalah Prabowo dengan Gerindranya atau seperti apa? Karena selama ini semua partai politik yang milik semua partai, milik semua anggota. Kita masuk dalam Gerindra, kita masuk dalam PAN, ya dia milik kita. Kita mau menyalon, kita mau ngapain, ya sesuai prosedur. Ada berbagai macam aturan organisasi. Sama kayak Indonesia yang akhirnya punya aturan hukum, punya undang-undang, kan tidak ada perbedaan. Ada aturan mainnya. Kalau semuanya main sendiri-sendiri ya repot juga gitu kan. Atau misal kemarin memang posisi beliau di PDIP itu bukan sebagai pengurus yang penting, inti di posisi partai, sehingga akhirnya ya mungkin beliau ini agak sakit hati juga karena akhirnya keputusan-keputusannya itu tidak bisa menyesuaikan dengan apa yang menjadi keinginan presiden misalnya, kan repot juga gitu kan. Pertanyaannya adalah posisinya di mana, siapa yang kemudian memang layak dan berhak atas kewenangan itu. Jangan sampai akhirnya dari semua kekacauan ini malah membuat satu narasi yang lain, karena selama ini partai super TBK itu memang sudah super gitu, sudah milik semua orang. Yang Pak Jokowi maksud yang mana? Jadi selama ini ketika akhirnya Mbak Nana kita lihat apa yang kemudian kehadirannya di Kota Solo di rumah beliau ini adalah tentang undangan, kita kan bertanya-tanya, apa iya selama ini orang-orang yang akhirnya hadir ke Jokowi di Kota Solo itu juga undangan? Terus biar terlihat ramai gitu kan. Kan repot juga kalau akhirnya terus begini gitu.
Dan apa yang kemudian sebenarnya dituju dari semua hal ini? Tentang masakah, kepentingan politikkah, atau pengaruh-pengaruh yang elektoral yang selama ini harus tetap dirawat? Karena kalau enggak, ya gak bakal ada apa-apa gitu. Makanya kemudian partai super TBK ini perlu ada, sehingga ini bisa menjadi garis dan jalan bagi Bapak Presiden Jokowi untuk terus eksis dalam dunia dan panggung politik di Indonesia ataupun di kancah dunia. Karena kalau dari kemarin kita lihat bagaimana kemudian Megawati keluar, ya kan, beritanya di mana-mana, Jokowi juga ikut keluar. Disampaikan lagi di podcastnya, di wawancara eksklusifnya Mata Najwa ini kan disampaikan. Hal ini kan ingin menunjukkan bahwa kepamorannya, ketenarannya, dan kepentingannya ini selama ini masih menjadi orang penting nih. Jangan kira saya gak habis jadi presiden gak ngapa-ngapain. Kan itu intinya gitu dari semua kejadian-kejadian ini. Tapi yang pasti bahwa kehadiran Mbak Nana dengan wawancara terbatasnya adalah undangan untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan sehingga citra buruk yang selama ini menimpa perlahan kepada Bapak Presiden Jokowi itu dapat hilang dan selesai. Ya katanya kan berbagai macam kemiringan-kemiringan itu perlu diluruskan, tapi tetap saja tidak diluruskan kan. Ya hanya narasi-narasi saja agar kemudian terlihat bahwa presiden tidak melakukan keburukan apa-apa tentang kalimat adil Jokowi. Tapi apapun itu, semoga semua hal ini adalah semua settingan-settingan yang pada akhirnya akan tampak dan terlihat apa maksud sebenarnya dari semua peristiwa dan kejadian-kejadian ini. Saya pikir itu cita-cita saya ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, kawan.